konteks pendidikan. Menurut filosofi KHD, proses coaching merupakan suatu komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Kalau dengan sistem Among, Ingarso Sungtulodo, Matio Mangunkarso, Tutburi Handaryani, menjadi semangat yang menguatkan dalam keterampilan komunikasi guru dan murid dengan pendekatan coaching. Kompetensi inti coaching, kehadiran penuh atau presensi, yaitu kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coaching. Mendengarkan aktif, seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan sedikit bicara. Mengajukan pertanyaan berbobot, pertanyaan yang diajukan dalam melakukan coaching. Salah satu referensi yang dapat kita gunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot hasil dari mendengarkan aktif yaitu Rasa yang diperkenalkan oleh Julian Theashore, mendengarkan dengan rasa. Percakapan berbasis coaching dengan alur kita. Tujuan coach perlu mengetahui yang akan dicapai coach dalam sesi coaching ini. Tanggung jawab penerima coach dalam membuat sebuah naskah. Identifikasi proses menjadi semua hal yang kejadian pada diri coach. Rencana aksi coach melakukan coaching, alur memilih dan memilih hasil pemikiran selama sesi. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar, yaitu edukasi yang diajarkan yang sudah lebih baik dan perlu diperbaiki. Kemudian implikasi terhadap kompetensi diri, yaitu tergugah untuk lebih giat belajar, tertantang untuk memperbanyak praktek coaching dengan murid, mendapatkan materi pemahaman coaching, menambah dan mengoptimalkannya, refleksi analitis untuk implementasi dalam konteks CGP. Analisis terkait modul 2.1, bagaimana perencanaan coaching untuk supervisi akademik. Melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencakup tujuan pembelajaran. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam menjalani proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang ekspresi kesadaran tindakan aksi manakala diskusi. Analisis terkait modul 2.3, apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Seringkali supervisi akademik dilihat sebagai proses yang bersifat satu arah. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada proses coaching, seorang coach lebih menekankan menjadi seorang pendengar aktif. Dengan sedikit mendominasi pembicaraan, seorang coach hanya melontarkan beberapa pertanyaan. Untuk merangsang ide-ide coaching dibutuhkan keterampilan berkomunikasi yang lebih baik. Refleksi koneksi antar materi, yaitu di mana dalam modul 2.1 pembelajaran berdiferensi. Pemetaan dalam pembelajaran berdiferensi ada 3, yaitu minat, kebutuhan belajar, dan porsi belajar siswa. 2.2 pembelajaran sosial emosional. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan. 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Peran sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pelajaran sosial emosional. Di dalam kompetensi coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh, salah satunya dengan kegiatan stop dan mindful listening yang telah kita pelajari di modul 2.2. Pembelajaran sosial emosional. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi. Baiklah guru-guru kita untuk tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam
guru penggerak. Terima